Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ya ke instruksi yang terakhir. Jadi instruksi yang terakhir itu adalah tentukan saldo persediaan yang benar per tanggal 31 Januari 2013. Dan yang terakhir juga ini masih nyambung teman-teman ya sama soal terakhir. Jadi ini disuruh buat jurnal penyesuaiannya. Jadi kita langkahnya itu penyesuaian dulu kali teman-teman ya. Penyesuaian, baru habis itu kita nyari saldo akhirnya. Nah, di sini kenapa ada penyesuaian? Karena di sini ada informasi teman-teman. Di sini pada tanggal 31 Januari 2013 dilakukan perhitungan fisik dan hasilnya nyatakan sebagai berikut. Gitu. Nah, jadi udah berjalan nih 1 bulan. Udah melakukan penjualan, terus udah melakukan pembelian, segala macam dicatat teman-teman ya, kan perpetual teman-teman ya, dicatat gitu. Nah ternyata setelah sekian dicatat, sekian hari, selama 1 bulan, pada tanggal 31 Januari itu dilakukan pengecekan fisik tuh, bener nggak nih apa yang udah kita catat gitu. Ternyata pas lihat itu di gudangnya itu si Lego kuantitasnya 80. Terus apa maksudnya gitu? Maksud dari 80 ini gimana? Nah, coba kita lihat di di sini ya. Kita lihat di saldo Lego tuh berapa sih terakhir? Gitu, teman-teman. Nah, Lego itu kan tadi Vivo ya. Nah, di sini Lego itu 80. Berarti oke. Artinya 80, oke, berarti udah nggak ada penyesuaian nih untuk Lego. Dia sama persis dengan apa yang ada di kartu stok persediaan. Gitu. Next, kita lihat boneka. Nah, ini boneka kita sesuaiin juga nih dengan apa yang ada di kartu stok si bonekanya gitu. Nah, pada kartu stok boneka itu di sini ada 20 sama 40. Nah, 20 sama 40 itu sisa dari saldo akhir si boneka teman-teman ya. Nah, ternyata benar 20 40 itu sama dengan yang pas dicek teman-teman ya, 60. Seperti itu. Jadi boneka pun sama dengan pencatatan. Jadi pas dilihat hasilnya itu sama dengan apa yang dicatat. Nah, selanjutnya diecast pesawat totalnya 80. Coba kita lihat. Nah, ternyata waktu kita lihat di pencatatan diecast pesawat itu terakhir ada di 100. Ada di angka 100 persediaannya. Lalu di sini pas dicek itu diecast pesawat ternyata berkurang jadi 90. Berarti ada persediaan yang dijual teman-teman, yang enggak dicatat, belum dicatat. Seperti itu. Sehingga dia berkurang 10 teman-teman. Nah, berarti in this context we need to conduct an adjustment. Kita perlu melakukan penyesuaian. Dalam hal ini kita analisis dulu. Nah, di sini ditemukan 90, sementara di catatan 100. Berarti 10-nya itu masuk ke penjualan ya teman-teman. Nah, di sini. Ini instruksinya. Buatlah jurnal penyesuaian atau koreksi which required bertanggal 31 Januari 2013 ke dalam jurnal umum. Kemudian lakukan posting ke buku besar persediaan dan kartu persediaan. Gitu teman-teman. Nah, dalam hal ini kita penyesuaian dulu teman-teman ya. Di dalam jurnal kita jurnal penjualan aja deh.
kita jurnal penjualan. Kita masukin jurnal baru teman-teman ya, jurnal penyesuaian. Di sini kita kasih tanda kalau ini itu adalah penyesuaian. Kita kasih di sini tulisannya adjustment gitu ya teman-teman ya. Nah, kita taruh di sini 31 Januari jurnalnya. Penyesuaian jurnal penyesuaian, langsung aja. Berarti penjualan diecast ya, diecast pesawat. Nah, penjualan diecast pesawat teman-teman ya. Nah, di sini sebesar 10 teman-teman ya, sebesar 10 teman-teman. Sebentar, berarti di sini piutang dagangnya kita pakai HPP-nya dulu deh. Di sini sama dengan 10 kali dengan ini teman-teman. HPP-nya di sini ini. Kita pakai yang ini. Nah, HPP terakhir tuh yang ini teman-teman. 92181. Sebentar. Kita pakai average, lalu kita copy. Di sini nilainya ya. Nah, dengan ini dikali dengan nggak bisa ya. Tadi berapa? 92181 ya. 92181. Nah, seperti ini teman-teman. Itu untuk HPP-nya. Jadi HPP-nya berkurang teman-teman ya. Untuk HPP-nya itu berkurang sebesar 900.000. HPP bertambah maksud saya. Maaf. Nah, di sini ada persediaan barang yang berkurang. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini berkurang teman-teman ya, persediaan barang ya. Di kredit teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi setelah itu kita akan melihat lagi teman-teman. Kita akan cross check apakah sudah benar. Nah, di sini sudah tidak ada informasi lagi teman-teman ya. Tinggal ini aja. Tapi untuk harga barang diecast-nya sebentar teman-teman. Di sini hanya diketahui fisiknya saja ya teman-teman ya. Hanya diketahui fisiknya saja. Nggak ada harga jualnya. Nggak diketahui dijual. Tapi kita asumsiin ini dijual. Atau kita asumsiin ini tuh ya versi ini berkurang, entah itu untuk apa teman-teman ya. Harusnya sih untuk penjualan ya. Kita asumsiin aja harganya sama teman-teman ya. Jadi di sini kita isinya sama aja. Seperti itu teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman, kita akan sebentar penjualan ya. Sebenarnya ini sama-sama aja 0 ya kalau misalkan penjualan dikurangin HPP, tapi pada intinya kita ini ingin mengurangi persediaan barang dagang ya teman-teman. Jadi kita ingin we want to provide in the financial position statement. Jadi kita ingin menyajikan di laporan posisi keuangan that our inventory will have been adjusted gitu. Jadi persediaan kita tuh
kita ingin memberitahu loh bahwa kita tuh telah menyesuaikan, that there have been adjusting moment itu. Jadi the previous amount of inventory-nya itu udah kita sesuaikan gitu. Jadi jumlah dari persediaan sebelum dilakukan penyesuaian dan setelah dilakukan penyesuaian, there is a significantly differentiation gitu. Jadi di sana telah terdapat perbedaan yang signifikan gitu, nggak tetap gitu. Dan itu penting teman-teman, dan itu penting walaupun sekecil apapun kita harus memberitahu di dalam laporan keuangan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi biar laporan keuangan kita tuh tetap, yang pertama reliable, terus faktual, update terus. Jadi sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Seperti itu teman-teman. Jadi yang ada di lapangan itu kan si diecast pesawatnya ini berkurang 10 gitu. If we not conduct an adjustment, there is no financial statement that requiring the principle of factual. Jadi laporan keuangan kita nggak memenuhi prinsip faktualitas seperti itu teman-teman. Jadi memang harus dilakukan penyesuaian. Jadi kita asumsi di sini memang nggak ada harganya ya teman-teman ya. Makanya kita jurnalnya itu ya sama ini, si penjualannya itu dan HPP-nya sesama kan ya, jadi sama aja, ini 0 kan. Jadi pada intinya kita hanya ingin mengurangi si persediaan barang dagangnya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke saldo akhirnya. Nah, saldo akhir persediaannya teman-teman ya. Nah, Lego kita lihat di sini. Lego itu berapa teman-teman? 4 juta sekian teman-teman ya. 4 juta sekian. 4 juta sekian teman-teman ya. 4 juta sekian. Kita paste aja. Lalu boneka itu 4 juta sekian juga ya, sama. Dan untuk diecast ini agak beda ya. Ini agak beda dikit karena tadi ada penyesuaian dikit. Untuk diecast ini kan saldo akhirnya segini teman-teman ya, 9 juta sekian. Kita kurangi dulu. Sebentar. Nah, 9 juta sekian sama dengan ini dikurangi dengan tadi si saldo penyesuaiannya ini. Yang mana ya teman-teman ya? Yang ini ya. Sebentar. Saldonya 921 810. 921 810. Oke. Nah, sehingga dihasilkan total nilai persediaan akhirnya itu adalah sebesar segini teman-teman ya. 18 juta berarti ya. 18 juta teman-teman. Kita rapihin dulu. Oke, bener ya. Seperti ini teman-teman.
Oke, nilai akhir 18 juta. Coba kita lihat ya, awalnya berapa. Awalnya itu 7 6 23 45 ya, 45.500 bertanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Januari 2013 ini berkurang jadi 18 juta. Ya berarti ini apa namanya, di bulan Januari banyak penjualan ya. Syukur berarti ya, dagangannya laku teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, begitulah perjalanan kita dari part 1, part 2, part 3, part 4. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, I'm very open to you guys, and just feel free to ask. Jangan ragu untuk bertanya teman-teman. Ya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.